Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita ada di kelas perencanaan dan pemeriksaan pajak. Untuk sesi hari ini kita akan membahas dua topik ya. Topik yang pertama adalah efisiensi untuk PPh pasal 22 dan topik yang kedua adalah efisiensi terkait dengan PPh pasal 23. Kita mulai terlebih dahulu dengan efisiensi atau perencanaan pajak yang bisa kita lakukan untuk PPh pasal 22. Nah, seperti yang kita pernah ketahui di dalam perpajakan satu atau perpajakan dua, biasanya ada beberapa transaksi di dalam perusahaan atau badan ya, yang bisa terkait dengan PPh pasal 22. Biasanya apa tuh kalau terkait dengan PPh pasal 22? Transaksinya apa tuh biasanya? Masih ingat? Beli bensin di Pertamina bukan, Pak? Ya, beli bensin di Pertamina, beli BBM. Oke, terus apa lagi? Biasanya yang terkait dengan PPh pasal 22. Impor, Pak. Impor, oke betul Marcella. Tadi Richard bilang BBM, Marcella bilang impor. Ada lagi? Baru itu yang teringat ya. Oke, nanti kita akan coba lihat ya. Ada beberapa banyak atau banyak sekali transaksi yang terkait dengan PPh pasal 22 yang bisa kita pelajari di sini ya. Yang pertama kita harus lihat dulu strateginya ya. Strateginya sebetulnya cuma ada dua sih. Yang pertama kita harus tahu dan paham aturan terkait dengan PPh pasal 22. Terus yang kedua, jika itu transaksinya terkait dengan instansi pemerintah, entah itu BUMN atau BUMD, pastikan harus ada dua ini ya. Yang pertama harus punya surat kontrak atau surat perintah kerja. Jadi seperti ikatan ya antara badan atau perusahaan kita dengan instansi pemerintah, di mana kita menjalin kegiatan atau menjalin transaksi yang tertuang di situ. Terus yang kedua, selalu lakukan metode gross up. Nah, ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai metode gross up dan juga metode net gitu ya. Nah, di sini kita kalau terkait dengan pemerintah lakukan metode gross up. Kenapa seperti itu? Ini untuk melakukan penjagaan atau berjaga-jaga manakala nanti terjadi kekurangan pembayaran pajak. Jadi kita bisa memastikan perhitungannya itu lebih tepat kalau kita menggunakan metode gross up. Jadi dua ini ya. Nah, yang akan kita banyak kupas nanti adalah terkait dengan pelaksanaannya. Karena kalau terkait dengan BUMN atau BUMD itu biasanya kita bisa lihat beberapa list dari perusahaan BUMN juga kita bisa cari ya. Bahkan kalian lihat di Wikipedia pun ada ya listnya BUMN itu apa aja, BUMD apa aja. Itu bisa dipastikan dan bisa dicari informasinya dari berbagai sumber. Nah, jenis usaha yang akan kita jadikan perhatian di dalam efisiensi kalian adalah usaha-usaha yang ada di sini ya. Ada sekitar 9 usaha di mana saya yakin ya, hampir sebagian besar dari kalian mungkin eh, tidak banyak ya, atau mungkin ada satu atau dua yang mungkin berkecimpung di atau berusaha atau mungkin bekerja di bidang ini. Tetapi sebagian besar pasti belum pernah. Misalnya seperti ada pedagang pengumpul gitu ya. Pedagang pengumpul itu artinya dia harus bertransaksi dengan petaninya langsung, kemudian dia mengumpulkan dari komoditasnya dan dia menjual atau menyalurkan ke penjual lain, kemudian dia menarik pajak dari situ. Itu bisa dikenakan PPh pasal 22. Kemudian impor tadi sudah disebutkan oleh Marcella. Kemudian barang bawaan penumpang nih, kalau kalian punya kegiatan just tip gitu ke luar negeri, nah itu juga kena PPh pasal 22. Terus yang disebutkan Richard tadi kalau beli bensin gitu ya ke Pertamina dan sebagainya itu BBM ya bahan bakar minyak, bahan bakar gas maupun pelumas ya. Semuanya under Pertamina yaitu PUMN maka di situ ada transaksi terkait PPh pasal 22. Kemudian penjualan baja ya baik yang dari pemerintah atau non pemerintah. Misalkan kalau dari Krakatau Steel ya berarti dia ikut tarifnya pemerintah tapi kalau non gitu berarti ikut tarifnya swasta. Kemudian penjualan semen, kemudian farmasi ya, termasuk transaksinya adalah BUMN yang lain dan juga penjualan apartemen. Nah, sebagian besar nih biasanya kalau mahasiswa belajar PPh pasal 22 itu selalu paling banyak itu diimpor ya. Ada cost, insurance, freight kali tarif PPh pasal 22. Selalu seperti itu ya di dalam perpajakan. Padahal
Transaksi yang lain ini pun juga kena PPh pasal 22. Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah pedagang pengumpul. Jadi pedagang pengumpul itu adalah orang pribadi atau badan ya. Jadi bisa dua-duanya nih, bisa WPOP, bisa WP badan yang dia kegiatan bisnisnya itu ngumpulin hasil dari komoditas. Bisa hutan, misalkan karet, perkebunan, pertanian gitu ya, apa bahan pangan dan sebagainya, peternakan, perikanan, dan kemudian dia jual hasil-hasil komoditas tersebut ke badan lain atau industri atau diekspor. Itu namanya pedagang pengumpul. Ya. Kalau di Indonesia misalkan ada PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara. Nah, dia mengumpulkan semua hasil perkebunan, entah itu karet, entah itu macam-macam perkebunan, kemudian dia lakukan ekspor atau dia jual ke industri. Nah, semua sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan itu dilakukan oleh para pedagang pengumpul. Nah, kalau pedagang pengumpul, kita bisa lihat transaksinya. Contoh kita seperti ini. Misalkan ini contohnya PT Rubber Jaya gitu ya, bergerak di bidang eksportir karet. Dia punya transaksi tanggal 8 Februari dia beli nih karet dari PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Nah, PTPN ini punyanya pemerintah, BUMN. Kemudian dia jual tuh hasil karetnya tadi ke perkebunan milik orang lain 600 juta. Itu kasusnya dia beli dari pemerintah kemudian dijual ke pihak lain. Terus kemudian 10 hari kemudian tanggal 18 dia beli beli karet juga tapi dari orang pribadi dari tuan apa namanya mandor lah atau dari pemilik perkebunan namanya Tuan Eko. Nah, di situ dia beli karet sebesar 100 juta. Nah, di sekitar daerahnya dia. Jadi PT Raberja ini punya dua pemasok. Yang satu PT Perkebunan Nusantara BUMN, yang satu adalah orang pribadi si Tuan Eko. Nah, pertanyaannya bagaimana kewajibannya gitu ya pemotongan itu? Apa yang bisa kita efisiensi dari transaksi ini? Maka kita hanya bisa melakukan transaksi tersebut kepada non pemerintah atau non organisasi unit pemerintah. Jadi kalau kasusnya tadi PT Raberjaya, dia beli ke PTPN yang under pemerintah, dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya, karena nanti dia langsung dapat dari bendaharawan pemerintah. Sedangkan yang dengan Tuan Eko ya, itu dikatakan sebagai pedagang pengumpul si Tuan Ekonya ini. Nah, dia akan dipungut dengan tarif sebesar 0,25 dari 100 juta. Jadi strategi yang bisa kita lakukan di sini, kita harus kerjasama dengan miliknya pemerintah. Itu salah satu contohnya. Kalau kita sebagai pedagang pengumpul. Karena kalau bukan pengumpul nih, kita kena dari 100 juta, kita bayar 250.000. Ya. Karena tarifnya kan 0,25% kalau untuk yang perkebunan. Kira-kira itu. Itu contoh yang pertama. Sampai di sini jelas nggak? Kita coba dulu ya satu-satu. Jelas nggak? Atau ada yang bingung? Masih oke, Pak. Masih oke ya? Oke. Kalau oke berarti saya lanjut dulu. Nanti karena banyak sekali kasusnya. Nah, ketika kita sudah melakukan transaksi terkait dengan perdagangan dari PT Raberjaya tadi, maka 250.000 yang dipotong dari si Tuan Eko itu nanti akan disetorkan di tanggal 18 Februari. Sorry, dia kan tanggal 15 Februari ya. Disetorkan di bulan berikutnya ya, 11 Maret dan kemudian dia akan dilaporkan dia paling lama 20 Maret gitu. Karena 20 hari setelah bulan berikutnya kan gitu. Jadi tetap dikasih masa waktu untuk 1 bulan. Tapi hanya untuk yang dipungut dari Tuan Eko saja. Ya. Kemudian yang kedua, ya transaksi yang kedua, kalau tadi pedagang pengumpul, yang kedua adalah impor. Nah, setiap impor yang kita ketahui gitu ya di dalam aturan pemerintah itu kan dikenakan PPh pasal 22. Tetapi gitu ya, akan tetapi kita harus mencermati ada aturan lain ya. Kan kita bicara mengenai strategi nih ya, efisiensi. Caranya gimana supaya kita nggak kena PP pasal 22? Kita harus cari aturan pemerintah. Di saat ini ada 19 kelompok barang yang kalau kita melakukan impor itu bisa dikecualikan. Nah, saya pun sendiri nggak hafal. Jujur aja saya nggak hafal. Tapi aturan pemerintah itu kan selalu diperbarui. Jadi dia per 2 tahun sekali itu ada yang jenis kelompoknya berubah. Sama seperti kalau kita bicara contoh dulu ya PPNBM gitu kan. Handphone dulu termasuk barang mewah, sekarang tidak termasuk gitu. Smartphone pun bukan barang mewah gitu. Jadi kelompok barang yang bebas impor ini itu akan selalu diperbarui oleh pemerintah per 2 tahun sekali.
Nah, saat ini itu ada 19 kelompok yang dikecualikan dari PPh pasal 22 gitu. Sehingga kalau kita mau menghemat tidak ada pembayaran pajak PP pasal 22, nah kita harus melakukan transaksi atau berdagang dengan 19 barang yang dikecualikan PPh pasal 22 dari pemerintah. Ya. Salah satu contohnya adalah kalau kita mau melakukan impor misalnya gitu ya, perusahaan angkutan udara, dia melakukan impor peralatan simulasi pesawat terbang. Ya. Kalau di pemerintahan, sorry, di kepolisian tuh ada simulator SIM gitu ya. Kalau di ini ada simulasi untuk kita belajar pesawat terbang. Nah, selama pembelian tersebut itu digunakan untuk urusan kependidikan gitu ya, itu biasanya dibebaskan dari perpajakan. Nah, di sini PT Aviasi ini melakukan impor untuk simulasi penerbangan dengan nilai impor totalnya ya, termasuk bea masuk dan pungutan pabean itu 1,2 M. Dan PT Aviasi itu punya API, angka pengenal impor. Jadi harusnya tarifnya kan lebih kecil kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah peralatan tersebut itu masuk dalam kelompok yang bebas pajak atau tidak. Ternyata kalau kita cek karena dia digunakan untuk komersial, bukan untuk pendidikan, biasanya dia akan dikenakan PPh pasal 22 yang dengan tarifnya 2,5% karena dia punya API. Kalau dia nggak punya API, baru dia pakai tarif yang normal, yaitu 7,5%. Jadi kalau dia punya API ini, jadi si aviasi tadi kan belinya 1,2 M tuh, kena tarifnya langsung kena 2,5, jadi 30 juta untuk bayar pajak dari alat simulator tadi. Sama ya, untuk pembayarannya dia akan impornya atau dilakukan pembayaran di bulan berikutnya. Nah, soal lanjutannya, kalau ternyata dia impornya digunakan untuk rute domestik gitu ya. Dia beli pesawat nih. Bukan tadi kan simulasi ya, alat simulasi. Ini dia beli pesawat. Ya. Sekarang kan banyak tuh maskapai-maskapai swasta. Jadi misalnya pensiunan karyawan Garuda, mereka ngumpul nih bareng-bareng temennya, bikin maskapai baru, terus dia beli pesawat bekas, dia jalanin tuh perusahaan sendiri, bikin maskapai penerbangan. Itu sekarang banyak. Makanya banyak juga kompetitor di bidang industri penerbangan. Makin lama kan banyak yang low cost tuh. Nah, ini juga kena PPh pasal 22. Ya. Kemudian diajukanlah ke pemerintah. Nah, ada ketentuan kalau ada pesawat udara atau misalkan barang atau jasa yang digunakan untuk angkutan udara niaga nasional. Ya, ini bersifatnya nasional ya. Itu boleh dikecualikan. Tapi kalau internasional enggak, karena dia ada komersilnya, ada keuntungan. Tapi kalau nasional ini demi kebutuhan negara biasanya dibebaskan. Maka si PT Aviasi tadi dia beli pesawat itu tidak dikenakan PPh pasal 22 gitu. Jadi ini adalah strategi yang dulu dilakukan oleh Citylink. Jadi pertama kali dia melakukan penerbangan tuh rutenya domestik dulu supaya ketika dia beli pesawat itu bebas PPh pasal 22. Nah, setelah 5 tahun berjalan, maka Citylink menambahkan lagi Airbus untuk yang skala besar, tapi rutenya bukan domestik, internasional. Nah, ketika pembelian yang baru itulah dia dikenakan PPh pasal 22 karena sudah melanggar atau melewati batasan dari aturan pemerintah ini. Nah, pengecualian tersebut itu boleh dilakukan atau boleh diterapkan ketika si PT Aviasi itu sudah mengantongi yang namanya SKB, Surat Keterangan Bebas. Dari mana? Dari DJP. Otomatis dia harus mengajukan dulu. Nih, kami mau beli pesawat, kemudian kegunaannya adalah untuk transaksi di wilayah domestik, ya, penerbangan angkutan niaga domestik. Nanti diberikan surat keterangan bebas, nah itu disetorkan melalui KPP terdekat nanti dia akan dibebaskan pada saat pembelian pesawat terbang tersebut. Nah, kalian juga bisa, misalnya kalian beli helikopter nih, atau beli jet pribadi ya. Selama kalian boleh pakaikan itu untuk angkutan niaga yang sifatnya di level nasional, ya mungkin dapat sih gitu. Cuman kan buat apa ya gitu gitu. Kalau penerbangan kan mungkin dia untuk bisnis gitu ya. Tapi kalau untuk yang pribadi itu biasanya justru malah nggak dimintakan surat keterangan bebas, mendingan langsung bayar PPNBM aja sekali kan gitu. Berikutnya adalah barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang itu meliputi barang pribadi, termasuk barang pengangkutan yang melewati batas atau jumlah tertentu di dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk ketentuan tertentu ada batasannya gitu ya.
Kalau aturan lama sih di bawah $250 itu masih bebas. Kalau aturan yang terbaru setahu saya $500. Jadi kalau mau just tip jangan sampai 500 ya, karena lebihnya itu dia kenakan biaya masuk gitu. Jadi kalau ini contohnya dia masih $200 lah. Nah, itu biasanya dia masih bebas karena aturan lama kan dua, sekarang kan 500 lebih tinggi lagi. Jadi kalau mau efisien just tipnya dimentokin tuh. Jangan sampai 500 lah, 450 nanti yang lainnya ikut di batch berikutnya atau dititipin orang lain. Jadi satu orang itu maksimal jangan sampai 500 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Ya. Baik itu produsen ataupun importir ya, itu berhak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, bisa sifatnya final atau bisa juga tidak final. Ya. Kapan final? Kalau melalui agen, pakai penyalur. Ya. Tapi kalau bukan, maka dia tidak final. Jadi dikomputasi dulu, nanti di akhir tahun baru dia boleh jadi kredit pajak. Tapi kalau dengan penyalur atau agen itu udah final. Habis itu mungkin di laporannya dia sudah masuk otomatis kalau final. Contohnya bagaimana? Ya, ini contohnya adalah PT Petro gitu ya. Dia beli BBM nih dan bahan bakar gas. Nah, dia belinya ini sejak tahun 2009 itu dari penyalur BBM non SPBU Pertamina. Ya. Tapi ada transaksinya. Ini tanggal 4 Juli dia beli dari Pertamina. Ini kan agen, ya. 5 Juli dia impor lagi BBM dari yang non agen. 11 Juli dia juga jual ke Pertamina kepada dari Pertamina ke PT Fossil Fuel, ya. Ini juga di luar dari agen. Nanti dia ada juga yang impor dari PT Daya Motor. Nah, dari berbagai macam tersebut nanti kita kalkulasi mana yang masuk, mana yang tidak masuk, gitu ya. Nah, untuk dari kasus yang kita alami sekarang, yang tidak memungut PPh pasal 22 itu adalah kepada PT Fossil Fuel ya, karena bukan bertindak sebagai produsen atau importir. Jadi dia kena tarifnya 0,3 kali nilai pembeliannya 25 juta, jadi bayarnya 75.000. Nah, selain dari BBM ada juga nih penjualan baja. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif maupun farmasi itu kan wajib memungut PPh pasal 22 ya. Selama dia didistribusikannya di dalam negeri. Ya. Distributornya siapa? Itu boleh pedagang langsung ya. Baik dari PT misalkan gitu, misalkan PT Kimia Farma, PT K24 gitu ya. Apotek-apotek misalnya kalau yang farmasi. Kalau semen ya misalkan Indosemen, kemudian apa namanya itu? Semen Tonasa gitu ya. Boleh itu dari badan atau boleh orang pribadi yang dia melakukan pembelian atau produsen secara langsung kemudian dijual dan dipasarkan kembali kepada masyarakat. Nah, dia misalnya terkait dengan pembelian tersebut, maka kita harus lihat apakah itu termasuk dengan kegiatan yang berada di dalam negeri ya penjualannya. Contoh misalkan ini peta metal solid dia memberikan produksi baja baik dari hulu maupun hilir ya, dari produsen utama maupun yang terakhir gitu ya. Dia jual tiang bajanya kepada PT Karya Konstruktindo. Nah, berarti dari penjualannya aja kita lihat dia dijual ke Indonesia dalam negeri. Berarti boleh nih ditarik gitu kan. Nah, dalam rangka untuk membangun jembatan di Kepulauan Riau maka nilainya 30 miliar. Bagaimana pemotongan PPh-nya? Nah, karena dijual ke dalam negeri, dia harus kena PPh pasal 22, yaitu 0,3% tarifnya untuk baja. Semen juga begitu ya, tapi semen tarifnya sama 0,25, asalkan dia dijualnya ke dalam negeri nih. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita bisa kenakan juga. Contoh misalkan ini semen lekat kuat, dia menjual 16 Oktober kepada PT Semen Edar yang ada di Indonesia juga ya, di wilayah Kalimantan. Kemudian nilainya 2,4 miliar, tidak termasuk PPN. Berarti kita keluarin dulu PPN-nya berapa. Karena di tahun 2022 berarti PPN-nya masih 10%. Kan dia baru berubah di 2023 kan ya. Kalau 10% berarti keluarin dulu 10%-nya, kemudian dikalikan di situ. Farmasi bagaimana?
Farmasi sama juga ya. Farmasi itu boleh memungut selama penjualan obatnya atau distribusinya di dalam negeri ya. Baja, kertas, semen, farmasi itu boleh, tapi dijualnya di dalam negeri gitu ya. 0,3 0,3% untuk penawarannya. Ini contohnya seperti itu. Jadi misalkan kalau kita punya PT, apotek dalam bentuk PT gitu ya, maka kita bisa lihat berapa sih nilai penjualannya, itu misalkan 1 miliar gitu, berapa transaksinya kita harus hitung dari situ. Kemudian pembelian barang oleh BUMN. Nah, ini biasanya pakai surat penunjukan. Kalau ada penunjukan khusus, maka kita dapat tarif yang spesial, ya, 1,5%. Pakai API atau tanpa API, tarifnya sama, ya, 1,5%. Tapi harus ada keterangannya ya, gitu. Contoh misalkan PT Garuda melakukan pembelian kepada PT Komputa. Nah, Garuda Indonesia itu kan punyanya pemerintah ya, BUMN. Maka dengan nilai yang ada, kita kalikan dengan tarif 1,5%. Ya. Yang terakhir, yang ke-9 itu ada penjualan apartemen sangat mewah. Ya. Penjualan apartemen dikenakan PPNBM. Iya, itu betul. Tapi kalau apartemen yang sangat mewah itu masih plus PPh pasal 22. Maksudnya sangat mewah itu bagaimana? Yang nilainya di atas 10 M. Apartemen ini ya, bukan rumah ya. Kalau rumah pasti ada, tapi kalau apartemen biasanya nggak nyampe. Tapi kalau sampai 10 M atau luasnya lebih dari 400 meter persegi, itu masih kena PPh pasal 22. Nilainya berapa? 5% dari harga jual. Ya, dari harga jual. Jadi ini yang perlu jadi perhatian. Mau punya apartemen pun bukan cuma kena PPNBM karena barang mewah ya, tapi juga kena PPh pasal 22 gitu. Dengan syarat itu tadi di atas 10 miliar atau lebih besar dari 400 meter persegi luasnya. Kan sama rumah kan jauh lebih gede ini ya, gitu kan. Ini ada contohnya, misalkan dia menjual 1 unit nilainya 10,5, kan udah di atas 10 tuh. Nah, dia kena tuh. Kena PPh pasal 22 sebesar 5%, jadi bayar PPh pasal 22-nya aja itu sudah 525 juta. Jadi ya makin tinggi pemajakannya juga kena pajaknya yang berlapis ya, karena memang secara nilai ekonomis juga jauh lebih besar. Oleh karena itu, strategi kita adalah ya usahakan jangan sampai mencapai angka tersebut atau minimal mendekati lah ya, mendekati nilai tersebut. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan untuk PPh pasal 22? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, saya mau, gimana Gusto? saya izin banget Pak. Itu yang tadi terakhir kan tentang apartemen sangat mewah ya Pak, ya. Ya, mm-mm. Kalau misalkan eh, jatuhnya gedung Pak, bang, Kenapa? bangunan gedung, Gedung. nah itu gedungnya, misalkan gedung kantor itu, tapi yang sangat mewah, bisa gak sih Pak? Enggak dong, kan apartemen. Enggak, Apartemen itu adalah hunian. apartemen. Oh, Hunian. Jadi kan rumah pun di pajak itu ada klasifikasi kan. Rumah, tanah, sorry. Tanah tempat tinggal, tanah kosong itu beda perlakuannya. Nah, kalau gedung juga sama. Ini gedung untuk operasional atau dia gedung kosong. Jadi gedung untuk bisnis atau gedung buat tempat tinggal, misalkan kayak rusun gitu ya. Sama untuk apartemen. Kalau apartemen kan perumahan pasti ya. Masih dia untuk tinggal kan. Bukan untuk bisnis. Kalau gedung itu beda. Dan itu tarifnya berbeda atau perlakuannya berbeda, Gusto. oh. Itu berarti kalau kalaupun itu kosong juga tetap kena atau gimana sih Pak? Oh iya, itu kan pembelian. Ini mau kamu beli nih, kamu beli, kamu bayar dulu PPh-nya. Habis itu kamu nggak mau tinggal di situ ya itu urusan kamu. Tapi ketika kamu beli kan kamu udah kena PPh pasal 22. Oke, oke Pak. Gitu.
Ya. Jadi apartemen kan tempat tinggal ya. Jadi bukan buat tempat bisnis. Emang dia tempat untuk kita tinggali. Terserah mau ditinggali apa enggak gitu ya. Tapi asalkan nilainya segitu gitu ya. Ya mungkin 5-10 tahun lagi kalau 10 M mencapai mungkin ya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan sisi luas gitu ya, 400 meter persegi, ya mendingan beli tanah dong gitu. Soalnya kenapa? Kalau apartemen itu kan kita punyanya HGB ya, hak guna bangunan kan, nggak punya tanah kan, bukan hak milik tanah gitu. Tapi ya saya nggak tahu peruntukannya kenapa, tapi memang ada aturan seperti itu sih gitu. Ada lagi? Halo Pak, Ya, gimana Marcel? kalau misalnya kayak yang di PIK itu kan hunian mewah termasuk bukan Pak? Ya, itu Tapi, betul. Itu oh itu contohnya gitu. termasuk ya? Ya, mansion itu kan sebenarnya yang dimaksud dengan apartemen sangat mewah itu seperti mansion itu. Kondotel itu kan, tapi saya nggak tahu ya, kayaknya harganya belum menyentuh ke 10 ya, tapi kalau sampai ada yang 10 atau luasnya 400, kalau luasnya saya belum pernah lihat sih, kayaknya kalau 400 mungkin ada, tapi pemasarannya gimana sih juga nggak tahu tuh kalau segitu. Tapi kalau 10 mungkin ada, nah itu bisa masuk kena PPh pasal 22. Betul, itu yang di pick itu contohnya. Ada lagi? Banyak kan yang kalian mungkin kelewatin kan, PP22 nggak cuma impor loh gitu. PP22 itu ada macam-macam. Nah, ini saya baru eh ada 9 tadi ya dari pedagang pengumpul gitu kan. Kalau mungkin nanti siapa tahu nih ada yang dari Medan, dari Kalimantan. Nih kalian selesai kuliah kerja gitu, bosen nih kerja di Jakarta, mau pulang ke sana dengan orang tuanya punya perkebunan atau punya perikanan atau punya apa, kalian bisa jadi pedagang pengumpul. Nah kalian sudah tahu ketentuannya kan gitu. Atau yang punya sawah gitu, yang punya misalnya nanam sayur-sayuran atau apa, itu kan bisa masuk ya ke situ ke pedagang pengumpul. Atau kalian punya bisnis impor kan, kadang karyawan kan nggak cuma kerja kantor, dia mungkin punya jasa lain atau punya aktivitas lain gitu ya. Mungkin dia bisa sebagai importir gitu, atau dia jadi just tip tadi yang barang bawaan penumpang gitu. Itu bisa juga. Jadi jenis usaha ini yang biasanya mahasiswa itu jarang sekali, bukan berarti nggak ada ya, jarang sekali ada yang kerja di sini. Jadi makanya saya kupas tuh. Kalau kebanyakan kita kan taunya oh PP22 hanya impor gitu. Nggak cuma impor, ada banyak kok gitu. Ada aturannya kan kalau PP pasal 22 gitu. Kira-kira itu ya, sebelum saya lanjutkan ke PP pasal 23, sudah cukup jelas nih 22. Jelas ya. Oke. Oke, ini sudah berubah ke pasal 23 belum? Udah Pak. Sudah Sudah, ya. Oke. Baik, kalau tadi kita ngomongin pasal 22 ya, sekarang kita ngomongin pasal 23. Ya. Pasal 23 itu juga kalian sudah pelajari. Sebetulnya basicnya sudah kalian pelajari. Nah, di sini kita mau bahas mengenai efisiensinya aja, strateginya gimana gitu ya. Kalau tadi cuma ada dua ya strateginya ya. Kita paham aturannya, sama kalau dengan pemerintah selalu pakai gross up, minta surat perintah kerja gitu. Nah, kalau PP pasal 23 bagaimana strateginya? Strateginya ada banyak, ada 5 gitu. Ya. Ada cara efisiensinya ada 5. Yang pertama adalah sama seperti pasal 22. Kita harus paham dulu aturannya PPh pasal 23, tarif dan pemotongannya. Pasal 23 ada berapa tarifnya? Ada yang ingat? Pasal 23 nggak boleh lupa loh sebelum lulus. Ada berapa pasalnya? Sorry, tarifnya ada berapa? PPh pasal 23? Nggak ada yang ingat sama sekali. Dua Pak, Ya, ada dua, betul. Berapa sama berapa?
2 sama 15 ya, Pak? 2%, betul, sama 15%. Betul, Marcela, betul. PPh pasal 23 itu ada dua ketentuan. Ya. Jadi, kapan kita kena 2%, kapan kita kena 15%. Itu ada di Undang-Undang PPh. Ya. Nanti kita coba lihat satu-satu. Nah, PPh pasal 23 merupakan pelunasan pajak yang berlaku selama tahun berjalan. Ya. Jadi, tidak bisa digeser ke tahun berikutnya. Harus kalian selesaikan di tahun yang bersangkutan. Dan dia bisa dikenakan atas apa? Kalau ada dividen, ada royalti, jasa manajemen teknik, dan lainnya. Secara tarif, nanti dia akan dikenakan terkait dengan aset maupun konsultasi gitu ya. Nanti kita lihat. Tarifnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah tarif yang 15%. Itu berlaku untuk dividen, bunga, royalti, dan juga hadiah. Hadiah tetapi selain bonus ya gitu ya. Karena bonus kan dipotong PPh satu. Nah, sisanya daripada 4 itu selalu masuk 2%. Entah itu sewa gitu ya, atau ada appraisal, aktuaria, maupun kalian sebagai akuntan, bikin desain, nah, kemudian pertambangan, jasa penebangan hutan, pengolahan limbah, mau bikin jasa outsourcing ya, kemudian jasa perantara atau agen, termasuk pemain saham gitu ya, mixing film, penggunaan jasa komputer, instalasi AC dan sebagainya, servis ya, penyelidikan ya, atau misalkan kalian sewa itu apa namanya bodyguard gitu ya, keamanan, jasa keamanan itu juga 2% ya. Kemudian sewa tempat nih, contoh misalkan kalian bikin di PRJ gitu ya, itu juga kena 2%. Jasa pembasmian hama kayak rentokil itu kena 2%. Cleaning service ya, bikin outsource dari tukang kebersihan gitu ya. Sama yang terakhir tuh, yang paling terakhir tuh, jasa catering atau tata boga. Itu juga kena 2% ya, PPh pasal 23. Nah, kenapa saya taruh di paling terakhir dan kemudian saya highlight gitu ya, maksudnya saya tekankan, karena kebanyakan dari kita yang punya jasa catering itu nggak bayar pajak. Ya, jujur aja deh gitu. Mungkin ada dari kalian ya, orang tuanya mungkin punya jasa catering, atau mungkin kalian sendiri ya, punya jasa catering, atau saya suka lihat tuh di mahasiswa kan, kadang statusnya ini, jualan apa gitu ya, mau dia reorder kayak atau mau dia bikin dijual gitu ya, kalian promonya pakai Instagram pakai status gitu ya, nih hari Senin besok gitu kan, sedia nasi kuning gitu misalnya gitu ya, itu jasa catering juga, jasa tata boga. Harusnya ketika kalian menjual itu kalian bayar PP pasal 23 karena jelas di undang-undangnya tertulis di poin terakhir itu jasa catering dan tata boga kena tarif 2%. Nah, lucunya kita kan nggak ada ya yang kayak itu. Berani bayar itu nggak ada gitu, setahu saya. Bahkan kalau cenderung ya diem-diem aja gitu. Ya kan? Kebanyakan kan gitu ya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Semua itu ada tarifnya. Kita harus benar-benar tahu tarifnya kapan kena 2%, kapan kena 15%. Itu strategi yang pertama. Jadi kalau mau aman, ya kenakan sesuai tarifnya. Jangan tidak bayar, karena ada denda. Gitu. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah kita harus paham kapan terutangnya. Ya. Apakah transaksinya terjadi sebelum 30 Desember atau transaksinya setelah 30 Desember atau pas di 30 Desember. Ya. Kenapa begitu? Ya karena ini terkait dengan basisnya, apakah accrual basis atau cash basis ya. Dan pada saat 30 Desember kita harus sadari, kita harus pahami bahwa di situ ada transaksi yang boleh dikenakan di tahun tersebut. Karena kalau udah beda tahun, berarti kan beda pemajakannya. Tuh. Itu strategi yang kedua, harus tahu waktunya, ketentuannya. Strategi yang ketiga adalah kalian harus pinter misahin antara tagihan untuk material dan jasa. Kenapa begitu? PPh 23 itu hanya dikenakan atas jasa. Ya. Saya balikin lagi nih ke sini nih. Nah, coba lihat ya. Semua jasa ini kena 2% nih. Jasa gitu ya. Materialnya nggak kena. Jadi kalau kalian punya tagihan, misalkan kalian bangun rumah nih, materialnya berapa, jasa pembangunannya berapa, itu harus pisahin. Material itu nggak kena 2%, jasanya doang kena 2%. Jadi bayar pajaknya nggak kelebihan.
Itu kan efisiensi ya, gitu. Jadi kalian harus paham, yang kena PPh tiga itu jasa orangnya saja, gitu. Jasa pengadaannya, materialnya enggak, gitu. Jangan sampai kalian dikasihnya sama materialnya, dipajakinnya 2%, kalian ditarik, tapi uang yang disetoran oleh si pemberi jasa itu cuma 2% dari jasa doang. Kan kalian nggak tahu nih. Jadi kita harus paham, ini harus dipisahkan dulu. Jadi bukan jasa plus material kali 2%, tapi hanya jasa kali 2% doang. Kalau kita nggak tahu nih, biasanya, kalau kita bangun rumah atau kita naik ke developer, kita dikenainnya jasa plus material kali 2%. Selisih material kali 2% itulah yang diambil sebagai keuntungan si developernya. Gitu. Jadi kalian harus tahu memastikan kontraknya, kemudian detail-detailnya itu harus ada tagihannya. Ini buat material, ini buat jasa. Yang ini hanya dikenakan untuk apa gitu. Sehingga mau tidak mau kita pinter, kita tahu membagi mana yang kena PPh tiga, mana yang tidak dikenakan PPh pasal 23. Itu ya, strategi yang ketiga. Strategi yang keempat, nah, kalau kita punya jasa konstruksi, ya, konstruksi bangunan. Nah, dalam jasa konstruksi bangunan, kita harus punya surat izin. Kalau kita berkendara kan punya SIM ya, surat izin mengemudi. Kalau punya jasa konstruksi, kita harus pakai surat izin jasa konstruksi yang diterbitkan oleh asosiasi. Tujuannya apa? Supaya PPh-nya itu jelas, tanpa ada pembedaan antara material dan jasa. Gitu. Dan yang kelima, melakukan yang namanya ekualisasi. Nah, ekualisasi ini menunjukkan bahwa di dalam akun-akun biaya atau pembebanan yang ada di dalam buku besar perusahaan itu nanti akan dilihat apakah ada yang bisa kita setahunkan atau ada selisih yang timbul atau ada pelakuan misalkan prepaid expense. Jadi harus dicek terlebih dahulu supaya pengakuan biaya provisi, accrued advance-nya itu juga bisa diatur. Jadi itu strategi yang kelima. Jadi kita tadi punya 5 strategi ya. Memahami ketentuan dan aturan potongan tarifnya, kemudian saat terutangnya PPh pasal 23, jangan lupa memisahkan tagihan antara material dan jasa. PPh pasal 23 hanya dikenakan atas jasa. Kemudian untuk jasa konstruksi pakai surat izin. Dan yang terakhir pastikan ada ekualisasi biaya PPh tiga. Takutnya ada biaya-biaya yang perlu ditangguhkan terlebih dahulu. Gitu. Itu untuk 5 cara efisiensi melakukan PPh pasal 23. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke aplikasi. Aplikasi untuk PPh pasal 23. Nah, berikut adalah aplikasi untuk PPh pasal 23. Saya sengaja buatkan beberapa eh, jasa-jasa yang biasanya juga mahasiswa kurang atau biasanya mahasiswa tidak banyak bergerak di situ. Misalnya apa? Jasa ke pelabuhan. Kan mungkin ada sih dari kalian yang kerja di sebagai accountingnya di kepelabuhan itu ada. Jasa perantara atau agen, jasa perhotelan gitu ya. Kemudian penyedia tenaga kerja, outsource gitu. Dengan status pengguna maupun karyawan tetap. Kemudian jasa angkutan, jasa penunjang pertambangan tapi di luar migas gitu, sewa tangki timbun BBM. Ya, jadi kalau kalian di SPBU itu kan tangki BBM-nya kan taruh di dalam tanah ya. Nah itu mereka SPBU itu tidak harus beli, mereka bisa sewa. Nah sewa pun kena PPh pasal 23 karena ada PPh atas sewa ya. Kemudian kalau ada kontrak karya, pekerjaan rame-rame, kemudian sewa kendaraan umum maupun ada wilayah di tempat kalian mungkin di RT RW kalian ada sewa tower atau menara komunikasi ya. Ada area yang di situ ada apa namanya? Sutetnya gitu ya. Itu dikenakan PPh pasal 23. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama jasa pelabuhan. Jasa pelabuhan itu maksudnya apa sih? Ini biasanya ada di Tanjung Priok, Tanjung Mas ataupun Tanjung Perak ya kalau di Surabaya gitu ya. Ada jasa bongkar muat barang, penimbunan barang dan terminal peti kemas gitu. Nah, itu bagian dari jasa kepelabuhan.
Nah, jasa kepelabuhan ini dia boleh melakukan pembongkaran, boleh melakukan penagihan juga atas jasa tersebut. Akan tetapi gitu ya, ada yang tidak dilakukan pemotongan. Ya, yaitu misalnya dia menyediakan pelayanan jasa gudang atau penimbunan. Ya, itu biasanya tidak dilakukan pemotongan. Jadi yang dilakukan pemotongan itu adalah terkait dengan kontrak apa ya? Kontrak atas terminal peti kemasnya, biasanya gitu. Tapi kalau untuk penyediaan jasanya, sewanya biasanya enggak. Kemudian jasa agen. Agen apa? Misalkan kalau kita ada agen asuransi dan sebagainya itu juga sama tuh kena 2% dari PPh pasal 23 yang berlaku karena jasa ya. Kemudian jasa perhotelan. Jasa perhotelan kita lihat aturannya. Di PMK 244 tahun 2008 ada jasa perhotelan yang tidak termasuk pemotongan PPh. Jadi kita harus cari nih, aturan ini membebaskan kita supaya nggak bayar PPh pasal 23. Gitu. Apa aja tuh jasanya? Jasa sewa kamar dan jasa sewa ruangan. Itu tidak dikenakan PP pasal 23. Selama kita bikinnya pakai paket full. Ya. Kalau paketnya terpisah, itu kena PPh pasal 23. Full nih, jadi sewa ruangannya full. Satu tempat, kemudian sama isinya dan sebagainya, dan dikenakan dalam satu paket. Itu malah nggak kena PPh pasal 23. Tapi kalau kita sewa ruangannya aja, nanti kosongan nih, nggak pakai alat dan sebagainya, itu kena. Tapi kalau ruangan full dengan isinya, dengan pernak-perniknya, misalkan contoh dengan notebooknya, whiteboardnya dan sebagainya, termasuk paket makan dan sebagainya, itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Jadi yang mau rapat-rapat di kantor tuh perhatikan tuh, sewanya elang full supaya nggak kena PPh pasal 23. Jasa penyediaan tenaga kerja atau tenaga outsource sebagai karyawan penggunaan jasa itu kena 2%. Ya. Tapi kalau dia outsource-nya sebagai calon karyawan tetap gitu ya, itu biasanya hanya dikenakan fee-nya saja. Fee penyediaan itu kali 2%. Selebihnya itu tidak ada. Tidak boleh dikenakan PPh pasal 23. Kemudian jasa angkutan. Nah, jasa angkutan ada ketentuannya juga di PMK 244 itu. Kalau angkutannya terkait dengan angkutan yang memperhatikan volume barang, berat barang, atau tarif volume dan jarak gitu kan, itu masih kena 2% gitu ya. Makanya di jalan hati-hati ya, ada banyak sekali kendaraan atau jasa angkutan yang mungkin over dimensions dan overloading atau singkatannya odol. Nah, itu tuh kena tuh harusnya. Karena kan sudah diatur di situ sesuai dengan ketentuannya. Jasa penunjang bidang pertambangan selain migas. Ya, maksudnya apa? Kalau minyak dan gas kan berarti ada jasa drilling, kemudian pengeboran, kemudian ada pengecekan dan sebagainya. Nah, ini dia melakukan jasa pertambangan tapi bukan minyak dan gas. Misalkan batu bara, sewa belt conveyornya dan sebagainya itu dia tidak dikenakan. Lalu apalagi sewa tangki timbun BBM. Ya. Kalian tidak harus, misalnya kalian punya uang nih, mau investasi punya pom bensin sendiri, punya SPBU. Tapi nggak mau beli tangkinya untuk sewa BBM-nya. Nah, itu kita sewain aja dari orang, minta pakai orang, tapi tanahnya tetap di tanah kita. Kemudian dia disewa di situ misalkan berapa? 10 tahun gitu ya. Kita bayar, itu kena PP pasal 23. Jadi tangkinya itu bukan milik kita. Nanti ketika selesai sewa, boleh diambil lagi. Biasa sewanya itu per 5 tahun atau 10 tahun kalau saya nggak salah. Kemudian nanti boleh dibeli ketika one day misalkan 5 tahun lagi ya udah deh daripada saya sewa saya beli aja gitu nanti boleh itu boleh dikurangkan dari nilai sewa yang sudah ada. PPh terkait dengan kontrak karya atau misalkan ada pekerjaan bersama-sama itu kena juga 2%. Contoh misalkan pembangunan IKN, kemudian bikin area terbuka hijau gitu, itu tetap kena 2% ya. Sewa kendaraan umum bagaimana? Sewa kendaraan umum itu untuk jasa transportasi darat itu nggak kena. Tapi kalau untuk komersil kena. Gitu. Sewa nomor komunikasi juga kena. Ya, sekalipun loh Kak ini kan ini miliknya pemerintah nih. Misalkan sewa menara komunikasinya Telkomsel gitu ya. Tetap Telkomsel harus bayar 2% kali
nilai sewanya. Karena di situ ada eh, yang diuntungkan, ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan sehingga mau tidak mau dia termasuk menjadi objek pajak. Gitu. Itu contoh-contoh aplikasi di PPh pasal 23 yang mana tahu dari kalian belum banyak yang memahami, nanti bisa dibaca sendiri dari materi yang saya kasih. Oke, saya rasa itu ada yang mau ditanyakan dari contoh PPh pasal 23? Pak, mau Ya, tanya gimana Pak, Gus? itu yang tadi kan kalau masalah loading itu kena PPh 3 kan Pak. Mm-mm. Nah, kalau semisal kita kirimnya menggunakan perantara, jadi pihak ketiga yang bantu kirim, nah itu kita tetap bayar PPh-nya atau gimana Pak? Pihak ketiganya yang akan bayar PPh itu. Oh, berarti nanti yang si pihak ketiga tagihin ke kita itu udah termasuk sama PPh-nya, atau Nah, gimana gini, Pak? misalnya nih, Agusto mau ngirim barang lewat saya nih. Ya kan? Berarti kan saya yang narik PP pasal 23 kan. Nah, sekarang perjanjian saya dengan kamu gimana? Misalkan kalau di perjanjiannya PPh 23 saya yang nanggung ya, berarti kamu nggak bayar. PPh 23 kita tanggung 50-50 itu juga bisa. Tergantung perjanjian kerja sama kalian gimana. Oh, berarti based on kontrak ya Pak ya? Mm-mm, based on kontraknya. Karena kan kamu memakai pihak ketiga kan untuk jasa pengirimannya. Iya. Gitu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita di sesi kita hari ini. Kemudian untuk latihannya atau kuisnya saya rasa belum dulu ya, nanti minggu depan aja sampai menunggu UVC-nya beres. Kenapa saya mengutamakan pakai UVC? Karena kalau pakai UVC kan nanti langsung sekalian di grading ya, jadi sudah ada nilainya. Jadi nanti kita jadi satu aja nggak apa-apa. Sementara kita materi dulu, nanti saya akan berikan link rekamannya supaya kalian bisa ulang lagi di kesempatan datang. Untuk materi sudah saya kirimkan tadi ya di WA Group, bisa dipelajari lagi. Oke. Ya, untuk ini saya sudah screenshot semua yang hadir sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah kalian luangkan ya. Kuliah tetap berjalan. Nanti kita semoga minggu depan tidak ada halangan. Harusnya minggu depan masih ada kuliah. Karena kan dari kampus sampai tanggal 28 masih ada perkuliahan ya. Jadi kita akan ketemu lagi di kuliah minggu depan sebelum nanti ada libur lebaran gitu. Terima kasih sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Selamat malam semuanya.